keutamaan bulan Rajab. Bahkan kenapa bulan Rajab itu termasuk bulan haram atau bulan mulia? Karena di bulan inilah ada peristiwa agung, peristiwa irasional, peristiwa maha dahsyat, yaitu diperjalankannya kekasih agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Masjidil Aqsa, lalu lanjut Mi'raj ke langit ke-7 sampai Mustawa Sidratul Muntaha dan menembus Mustawa. Kita akan baca kisahnya. Saya bacakan kitab tafsir Ibnu Katsir yang menafsirkan surah Al-Isra atau Bani Israil ayat 1. Baik jamaah rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat irasional. Artinya orang ngomongnya ketinggian ya, udah kayak orang bener ya. Enggak rasional. Irasional itu artinya enggak masuk akal. Secerdas apapun manusianya, profesor kek, doktor kek, kalau membaca kisah Isra dan Mi'raj ini hanya lewat dimensi akal, nggak bakal percaya. Karena akal nggak bisa menembus, akal tidak akan bisa memahami, akal tidak bisa berpikir rasional. Bagaimana mungkin peristiwa yang sangat cepat terjadi padahal jarak ditempuh luar biasa jauhnya? Kita baca dulu ayatnya. Surah Bani Israil atau Al-Isra ayat 1 yang bunyinya mungkin udah pada hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sebenarnya mah kalau kita baca seksama ayat ini tapi lewat dimensi keimanan, kita bakal percaya peristiwa itu terjadi walaupun gak masuk akal. Asal kita percaya kepada Allah, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Rasulullah, pasti percaya. Tapi kalau kita tidak mengimani Allah, tidak mengimani Al-Quran, tidak mengimani Rasulullah, enggak bakal percaya. Secara letterlek saja, harfiah, bahasa Arabnya kita terjemahkan, bisa logis kok, bisa masuk akal. Nih, ayat ini dimulai dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Setiap penjelasan di Quran yang tidak bisa dicerna oleh akal, biasanya ayat itu Allah mulai dengan kata Subhana. Seperti Allah menjelaskan tentang Sayyidati Maryam yang akan punya anak Isa al-Masih atau Nabi Isa alaihi salam. Enggak masuk akal. Sama ayatnya Allah mulai dengan kata Subhana. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang gak punya laki bisa punya anak? Masuk akal gak? Masuk akal gak? Gak masuk akal. Tapi faktanya ada gak orang sini yang punya anak gak punya laki?
Ini bukan nyinggung, ngatain. Tapi itu bukan Siti Maryam, itu masih Siti Markona. Kalau Siti Maryam kehendak Allah, Siti Markona kepeaannya, ada anak nggak punya laki. Akan kita nggak percaya yang namanya anak itu karena pertemuan sperma dengan ovum, indung telur. Yang punya sperma si lanang, yang punya indung telur si wadon. Ketemu sperma sama ovum atau indung telur baru jadi anak. Lah ini kagak punya laki bisa punya anak, nggak percaya kita. Siti Maryam punya anak, Nabi Isa alaihis salam, tapi kita wajib mempercayai. Sama dengan ayat ini. Enggak masuk akal, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya 1.500 km. Wah. Di sini nyampe mana? Sampai Surabaya enggak? Ada orang Surabaya? Berapa kilo ke sana? 6 hari perjalanan kalau pakai onta. Lah ini dari Masjidil Haram sampai Sidratul Muntaha enggak nyampe semalaman, enggak masuk akal. Akal gak bisa menembus itu. Itu baru Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Belum dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, itu jaraknya kata Rasulullah 500 tahun perjalanan dari bumi ke langit pertama. Langit pertama ke kedua sama 500 tahun perjalanan. Langit kedua, ketiga juga sama ketebalannya. Coba, sangat irasional, tidak logis, nggak masuk akal. Tapi ayat ini menjelaskan, sebelum menjelaskan peristiwa itu ada kalimat subhana, maha suci Allah, atas kesucian Allah, karena Allah maha suci. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah memperjalankan. Nah, di sini cara mikir rasional begini. Jadi Rasul itu tidak melakukan perjalanan, tapi Rasulullah diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Beda kalimatnya. Coba, Ibu Marpu'ah pergi ke pasar dengan Ibu Marpu'ah diangkut ke pasar, sama apa beda artinya? Kalau Ibu Marpu'ah pergi ke pasar, kemauannya dia, betul? Kemauan dia mau naik apa kek? Mau naik motor, naik mobil, naik Grab, Gojek, urusan dia, kemauan dia. Tapi kalau Ibu Marpu'ah diangkut ke pasar, berarti kemauan siapa? Kemauan si pengangkut. Sama peristiwa itu kan kehendak Allah, maunya Allah, bukan kemauannya Rasulullah. Tentu beliau sedang berduka karena tahun itu tahun kedukaan. Peristiwa Isra Mi'raj itu kalau tahunnya itu beda, banyak perbedaan. Ada yang bilang 3 tahun kenabian, ada yang bilang 5 tahun setelah kenabian, ada yang bilang 1 tahun sebelum hijrah. Yang jelas mayoritas ulama hampir sepakat terjadi Isra dan Mi'raj sebelum hijrah ke Madinah. Ada satu pendapat yang mengatakan setelah hijrah, tapi nggak mungkin, nggak logis, karena setaranya Isra Mi'raj itu dari Makkah. Nanti kita baca hadisnya, bukan dari Madinah. Jadi belum hijrah. Tanggalnya juga sama, banyak perbedaan. Ada yang bilang tanggal 25, tapi yang kita percayai tanggal 27 Rajab, hari Jumat lalu atau hari Sabtu hari ini. Jadi tanggalnya beda-beda, perhitungan mah wajar lah ya, jangan ngambil pusing. Yang jelas peristiwa itu nyata terjadi. Siapa yang diperjalankan? Bi'abdihi. Nah, ada orang yang nggak percaya. Sebagian kecil orang Islam nggak percaya, nggak mungkin. Itu Nabi mungkin cuma mimpi.
abdun bi'abdihi bimakna abdun, seorang hamba yang diberangkatkan oleh Allah itu, yang diperjalankan oleh Allah, seorang hamba meliputi jasad dan ruh. Kalau ruh tanpa jasad namanya arwah. Kalau jasad tanpa ruh namanya apa? Mayit. Tapi kalimatnya abdun, ya berarti meliputi jasad dan ruh, seorang hamba. Kita ini hamba. Namun yang diberangkatkan bi'abdihi, hamba pilihan yang telah disucikan sebelumnya. Yang memberangkatkan yang maha suci, yang diberangkatkan hamba yang telah disucikan. Kapan terjadi? Lailam, suatu malam. Enggak nyampe semalam, Pak. Berangkatnya itu min jauful lail. Udah tengah malam sebenarnya mah. Ya udah isya tuh udah kelewat. Pulangnya sebelum fajar. Berarti cuma berapa jam kira-kira? 6 sampai 8 jam. Jarak ditempuh minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini baru Isra. Isra itu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita bahas ini dulu. Rasulullah sebelum diperjalankan, Allah telah mempersiapkan dulu pribadinya, jasadnya serta ruh atau jiwanya Rasulullah. Riwayat dalam hadis Imam Bukhari, hadasana Yahya ibnu Bukair, hadasa Al-Lais an Yunus an ibnu Syihab an Anas ibnu Malik, kana Abu Dzarrin, adalah Abu Dzar yuhaddis, menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bercerita, furija saqfin baiti. Ini ancang-ancang. Jadi peristiwa sebelum diberangkatkan. Jadi ada kejadian yang mesti kita ketahui, bahwa kata Rasul, di malam itu furija saqfin baiti, atap rumahku terbuka. Wa ana bi Makkatan, dan aku berada di Mekah. Nah, berarti Isra itu memang Rasul diperjalankan sebelum hijrah. Fanazala Jibril, maka turunlah Jibril ke rumah Rasulullah. Fafaraja sodri, rumah Rasul tahu? Rumah Rasul di belakang Masjidil Haram yang sekarang jadi Maktabah Makkah Al-Mukarramah, jadi perpustakaan. Itu rumah kelahiran Nabi. Kalau Bapak umroh nanya sama mutawifnya, di mana rumah Nabi? Disamarkan. Emang Arab Saudi itu mengerada-rada gitu, paling nggak senang sama orang ziarah, paling nggak senang dia. Jadi situs-situs ingin dihilangkan. Harusnya nggak boleh begitu. Tulis ini rumah lahir Nabi di belakang. Kalau Bapak umroh haji nggak nanya sama mutawif, nggak bakal tahu. Jadi dekat Ka'bah. Ya Pak Haji ya. Nah itu. Rumahku terbuka atapnya, turunlah Jibril. Summa ghasalahu bima'in zamzamin. Fafaraja sodri, lalu Jibril membelah dadaku, dioperasi dadanya Rasulullah, dibelah. Summa, kemudian ghasalahu bima'in zamzamin, kemudian dadaku dibersihkan dengan air Zam-Zam. Juga berada di Makkah, berada di Masjidil Haram, disucikan. Bukan Nabi kotor hatinya, ndak, dipersiapkan karena Rasulullah akan diperjalankan sebegitu jauh dengan waktu yang sangat singkat, sesingkat-singkatnya. Kendaraan begitu cepat, melebihi kecepatan cahaya. Jadi kalau nggak disiapin memorinya, kalau cuma 5 giga nggak bakal kuat, nggak bakal ketampung merekam apa yang direkam, apa yang beliau lihat dan saksikan. Maka dibasuhlah dadaku, dalamnya dibersihkan dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu air dari surga. Ya, nanti di surga pun ada air Zam-Zam.
ada juga air susu ya, air susu yang buat orang yang puasa di bulan Rajab. Summa jaa bi tastim min dhahabin, kemudian didatangkan kepadaku sebuah mangkok yang terbuat dari emas. Jadi didatangkan sama Jibril setelah dibersihkan dengan Zam-Zam, didatangkan mangkuk yang terbuat dari emas min dhahabin. Mumtalah hikmatan wa imanan. Itu mangkuk isinya kata Rasul hikmah dan iman. Apa sih hikmah? Hikmah itu kelebihan. Jadi kalau beliau Nabi itu sama kayak kita, enggak bakal bisa ke sono. Harus diberikan kelebihan daripada manusia yang lainnya. Kalau macam kita naik langit ke-7, jangan boro-boro langit ke-7, naik lotengan juga meteran. Ya. Ini langit ke-7, maka harus spesial. Hikmah itu arti kelebihan khusus yang Allah berikan kepada kekasihnya. Wali juga dikasih hikmah. Ada wali yang bisa terbang, macam-macam lah ya. Tapi sekarang kan ada macamnya, pokoknya itulah. Nggak ada yang juga ngaku-ngaku wali. Ada wali itu yang tahu ya wali. Jadi macam kita ini, macam begini nih, nggak tahu Pak mana wali. Yang tahu wali itu ya wali. Kita ini wali juga sebenarnya. Wali murid, wali santri, wali daya. Tapi bukan wali Allah. Nah, jadi mangkuk itu min dhahabin, terbuat dari emas. Mumtalah hikmatan wa imanan, yang penuh dengan hikmah dan keimanan. Iman. Kok ada iman? Emang Nabi enggak beriman? Nabi sudah beriman, lebih beriman dari kita, lebih dulu beriman dari kita, tetapi ditambahkan keimanannya karena Rasul wajib mempercayai apa yang beliau rasakan, saksikan selama peristiwa Isra dan Mi'raj. Fa'aqra'ahu fi sadri, maka hikmah dan keimanan itu ditaburkan ke dadaku. Summa, kemudian atbaqahu, kemudian ditutup kembali. Summa akhadha biyadi, kemudian tanganku dipegang sama Jibril. Fa'araja bi ila sama, maka aku diangkut, ditenteng sama Jibril ke langit dunia. Ini jadi persiapan sebelum terbang. Baru kita baca hadis yang tadi. Baik. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jaraknya itu 1.500 kilometer. 6 hari perjalanan kalau pakai onta, kendaraan paling canggih saat itu. Dan Rasulullah tidak langsung pluk nyampe di Baitul Maqdis. Ada 3 tempat transitnya Rasul sebelum sampai di Baitul Maqdis, atau yang kita kenal dengan Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah startnya itu dari Mekah, samping Ka'bah. Bapak kalau tawaf di keliling Ka'bah, ibu kalau umroh tawaf, itu ada satu tiang sebelah kanan tentunya. Itu tiang yang ditandai, itu patok lompatan pertama buruk ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Sama, enggak dikasih tahu. Kalau kita umroh, bapak umroh, enggak nanya sama mutoib, enggak tahu. Atau mutoibnya enggak tahu juga, apa ya dah. Kalau saya terjelas, itu tempat pengimaman. Jadi imam di Ka'bah itu bukan di depan Pak, di belakang. Lucu ya? Boleh. Tapi sini enggak boleh. Kalau Masjidil Haram boleh. Jadi imam itu di belakang. Kita di depan keliling Ka'bah. Jadi imam di belakang kita kalau kita sholatnya di pelataran Ka'bah. Nah, di situ juga ada satu tonggak, satu tiang yang ditandai itu merupakan patok lompatan pertama buruk kendaraannya Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Mau ke sana, Bu? Mau? Ayo nabung, kita berangkat.
Ya, bareng-bareng ya Pak Haji ya. Jangan saya unjukin, ini lompatnya buruk, tiangnya ini pengimaman, ini meja pancuran emas, macam-macam. Nanti jadi saya itu kalau tawaf pertama, tawaf terakhir, tawaf ketujuh itu tak jelasin. Setelah doa jelasin sampai keliling jelasin ini biar kita juga paham. Nambah keimanan insyaallah. Nah, jadi Rasulullah ketika Isra itu enggak langsung ke Baitul Maqdis. Ada 3 tempat plus 4 tempat termasuk Baitul Maqdis, tempat transitnya Rasulullah ketika Isra. Pertama, dari Masjidil Haram beliau transit ke Madinah. Cikal bakal tempat hijrahnya Rasulullah. Salat 2 rakaat di sana di Madinah. Jadi beliau menjelaskan, Muhammad, disinilah kelak tempat hijrahmu, kasih tahu. Nah, transit sebentar, terbang lagi ke kota Madian. Madian itu sebelah barat laut Arab Saudi. Jadi sana itu termasuk provinsi Tabuk, sebelah barat laut. Jadi masih masuk Arab Saudi. Di situ ada peninggalan nabi terdahulu, termasuk Nabi Shu'aib di sana. Nabi Lut juga di sana, dekat Tabuk, provinsi Tabuk, sebelah barat laut Arab Saudi. Masih masuk di provinsi Tabuk, masih di negara Arab Saudi. Jadi Madinah ke Madian. Kalau kitab Injil, Taurat namanya Midian. Di kita di Muslim namanya kota Madian. Nah, dari Madian kemudian Rasulullah transit lagi ke Bukit Tursina, semenanjung Sinai, Mesir, perbatasan dengan Israel. Namanya kota Tursina. Bukit itu gunung suci yang disucikan oleh 3 agama. Karena di sanalah Nabi Musa ketemu Tuhan. Di sanalah peristiwa tajalli. Allah menunjukkan wujudnya kepada gunung, hancurlah gunung Tursina itu dan Nabi Musa pingsan karena saking pengen ketemu Allah. Itu terjadi di sana. Di sana pula Nabi Musa langsung dapat wahyu. Di sana pula Bukit Tursina, semenanjung Sinai, Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Situ. Di sana juga terjadinya peristiwa Lembu Lamiri. Lembu Lamiri itu saat Nabi Musa bertemu dengan Allah, menerima kitab Taurat. Di sana juga Bani Israel nyembah anak sapi terbuat dari emas, disembah sama orang Bani Israel, persis di Bukit Tursina. Itu sejarahnya. Tempat transit yang ke 1, 2, 3 ya. Kemudian transit lagi ke Baitul Lahm, Bethlehem, sebelah selatan 10 km dari Yerusalem. Di sana tempat lahirnya Yesus Kristus bagi mereka, bagi kita Nabi Isa alaihissalam, termasuk Nabi Daud juga dilahirkan di Palestina. Namanya Baitul Laham, versi mereka Bethlehem. Barulah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Itu baru Isra. Ilal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kami berkahi di sekelilingnya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Allah berkahi sekelilingnya di antara itu. Makanya ngapunten, mohon maaf, Arab Saudi biar kata tandus, gunungnya gundul, nggak ada pohon-pohonan, tapi nggak longsor, tapi makmur rakyatnya. Orang pribumi Arab Saudi itu semuanya serba gratis, sekolah dibayarin, sampai dia perguruan tinggi kagak bayar, lahir beranak melojol itu dibiayai pemerintah, makmur walaupun tanahnya kering kerontang tandus. Kenapa? Alladzi barakna haula. Tempatnya diberkahi, orangnya ya
Manado. Belum tentu orang Arab itu lebih baik daripada orang Indonesia. Belum tentu. Buktinya Abu Lahab, Abu Jahal orang mana? Orang Arab. Tapi tempatnya yang Allah berkata, Alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk kami tunjukkan tanda kebesaran kami, kata Allah. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ini ayat yang akan kita baca tafsirannya, tentu hadisnya, bagaimana penjelasan kisah peristiwa Isra dan Mi'raj. Udah 7:30 nih. Mau pasin waktunya apa terusin? Apa nyampe hujan reda? Sampai hujan reda ya? Kalau jam 11 baru reda? Baik, masih hujan. Mudah-mudahan hujannya terus, biar nggak pada pulang. Ya baik, kita mulai kisah perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Hasan ibnu Musa haddatsana Muhammad ibnu Salamah akhbarna Thabit al-Bunani an Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul menceritakan, ataitu bil buraqi, didatangkan kepadaku seekor buraq, binatang buraq. Apa itu buraq? Wa huwa dabbatun abyadun, yaitu seekor hewan yang berwarna putih, fauqal himari, lebih besar daripada keledai atau himar, wadunal baghal, dan lebih kecil daripada baghal, seperti kuda. Jadi lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Itu buraq. Yang kalau kita lihat dunia hayalannya, gambarnya ada apa? Sayapnya gitu. Tapi wallahu a'lam, karena saya belum ketemu ada sayapnya. Dan pokoknya binatang itu, buraq itu lebih kecil daripada macam kuda, lebih besar daripada keledai. Itu hadisnya. Kalau ada sayapnya saya nggak paham tuh, dari cerita dari mana itu. Kemudian yadau hafirahu inda muntaha tarfihi, buraq itu sekali dia lompat, sekali dia loncat, itu sejauh mata memandang. Kali loncat, cus. Jadi kalau kita ngelihat ke atas saat terang, Pak, siang-siang hari, itu matahari kelihatan nggak? Berarti sekali loncat kayak begitu, Pak. Cus, begitu. Kan matahari kan masih di bawah langit. Biru itu, Pak, bukan langit. Biru itu bukan langit, kejauhan. Sesuatu yang jauh, sesuatu yang dalam pasti warnanya biru. Macam laut, warnanya apa? Biru, saking dalamnya. Laut semakin biru, semakin dalam. Langit makin biru, berarti jauh. Jadi biru itu bukan laut. Biru itu bukan langit, tapi kejauhan. Nah, matahari, bulan tentu masih di bawah langit. Jadi kalau bulan kelihatan di malam hari, kalau kita memandang di malam hari, ingat, berarti lompatan buraq itu sekali loncat sampai bulan. Sebegitu jauhnya. Bayangkan, Pak, melebihi kecepatan cahaya. Cus! Apa yang kita lihat coba? Boro-boro naik buraq, Pak. Naik wus, WOOSH, wos. Itu kalau lagi kenceng, mau nyeritain apa ke orang? Ngelihat orang main gundu nggak kelihatan, kenceng. Nah ini sama dengan Rasulullah. Kalau beliau nggak punya kelebihan, bagaimana mungkin menceritakan apa yang terjadi saat Isra, saat Mi'raj? Tapi itulah kekasih yang disucikan, makhluk yang Allah sucikan, Allah persiapkan, bisa merekam, menyaksikan apa yang beliau lihat sepanjang perjalanan. Enggak ada satu yang terlewatkan, dan itu akan diceritakan kepada kita sebagai umatnya.
Itulah hebatnya, mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Buruk itu sekali lompat sejauh mata memandang. Itu baru satu lompatan. Faraqibtuhu fasarabi hatta ataitu Baitul Maqdis. Maka aku kendari itu buruk bersama Jibril sehingga sampai ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Farabatu adabatin bil halaqatil lati yarbitu fiha al-anbiya. Sampai di Masjidil Aqsa itu buruk diikat di satu patok tempat parkirnya, patok pengikatan buruk atau kendaraannya para anbiya. Jadi buruk itu kendaraan para nabi. Kalau kendaraan kita apa? Gojek. Nabi itu buruk kendaraannya. Ketika sampai Masjid Aqsa, buruknya ditaruh di tempat pengikatan buruknya para anbiya. Summa dakhaltu, kemudian aku masuk ke masjid. Masjid apa? Masjidil Aqsa. Maka kita sebenarnya wajib Pak mengunjungi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. 3 masjid suci. Mestinya kita nyampe sono, mestinya. Tapi takut kena bom. Pertama. Yang kedua emang nggak punya duit. Ya, itu yang kedua. Kalau bom mah berani Pak ya, di bang bom ya. Kalau duitnya ada, nyampe sono. Bom mah insya Allah tidak. Karena Israel nggak mungkin menghancurkan Baitul Maqdis, nggak bakal. Karena itu tempat suci 3 agama, nggak bakal. Paling tepi barat, kan yang dihancurkan. Nah sekarang kalau Baitul Maqdis nggak bakal dibom sama Yahudi. Misalnya nggak mungkin, itu tempat suci mereka. Makanya kemarin saat perang terjadi, ya travel saya nyampe ke sono. Lagi perang rame-ramenya, kita ada umroh plus Aqsa, nyampe aman. Lewat Yordan bisa, lewat masjid juga bisa. Aman. Ya mudah-mudahan pada punya rezeki lah bisa ke sana. Ya. Tapi ya umroh dulu, Ka'bah dulu, ke Madinah atau Madinah dulu, Haram baru ke Masjid Aqsa. Jangan Aqsa dulu. Utamakan yang wajib. Kemudian fasallaitu fihi raka'ataini. Kemudian aku masuk ke Masjid Aqsa, salat 2 rakaat. Summa kharajtu, kemudian aku keluar. Fa'atani Jibrila bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Kemudian setelah aku kelar sholat 2 rakaat, didatangkan Jibril 2 gelas air. Yang pertama isinya khamr, yang kedua isinya susu. Ini khamrnya nggak ada ini, susu doang. Nggak apa-apa ya, masa ada khamrnya kan?